Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwan rahmatullah. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita gunakan untuk tanya jawab sesuai kita usahakan yang kita jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan dulu, yaitu masalah ilmu dan masalah sifat di dalam ilmu. Dan saya jawab apa yang saya bisa, yang saya tidak bisa saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Di antara yang disampaikan di sini, pertanyaannya campur, ada yang pertanyaan masalah umum. Jadi saya mohon maaf, mungkin yang bertanya tentang masalah umum berkaitan dengan fikih, dengan apa-apa, saya mungkin akan nanti ditanyakan pada ustaz yang lain, kesempatannya yang sedikit. Ya. Yang pertama, bagi pemula pencari ilmu agama, cabang ilmu agama apa yang paling utama untuk dipelajari? Bagaimana urusan ilmu yang harus dipelajari? Kitab apa yang bagus untuk sarana memahami? Seperti yang dulu kita sudah terangkan pada waktu daurah di Ma'had Ukhuwah Islamiyah di Sukoharjo. Apa yang diterangkan oleh beliau sekolah, bahwasanya ilmu din ini yang diterangkan oleh saya tadi, ilmu din ini adalah ada dua ilmu, yaitu ilmu din yang asal, yang asli, dan ilmu yang sifatnya dinamakan para ulama sebagai ilmu penolong, ilmu yang membantu tegaknya ilmu din. Jadi ilmu yang membantu tegaknya ilmu din, dan dua-duanya ini sama wajibnya. Karena ilmu pembantu ini juga kalau tidak ada dia, maka ilmu din tidak bisa tegak. Sehingga para ulama menerangkan ilmu yang ini masuk dalam kriteria mimba bima la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Termasuk ilmu yang menjadi sempurna kewajiban, di mana kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka ilmu ini hukumnya juga wajib. Jadi ilmu din itu ada dua, ilmu din secara asal dan ilmu penolong, ilmu pembantu tegaknya ilmu din. Dan ilmu din secara asal itu diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Ansar ada dua. Aslinya ilmu din itu cuma ada dua. Dan itu dia ambil kaidah dari ayat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Allah berfirman, dan kalimat Rabbmu, kalimat Allah telah sempurna sidqan, dengan benar, wa adlan, dan dengan adil. Sehingga dari ayat ini saya menerangkan asalnya ilmu din itu cuma dua, yaitu ilmu yang dinilai sidqan. Sidqan itu ilmu sodaq, ilmu yang untuk kita benarkan. Berarti ilmu tentang apa? Ilmu yang kalau kita dapat, kita dimaksudkan oleh Allah, kita membenarkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu yang harus kita benarkan tentang akidah, ya kan? Ilmu tentang keyakinan, tentang pemahaman keyakinan yang benar, itu ilmu akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang diambil faedah dari ayat wa adlan. Insyaallah aku tahu artinya adlan. Apa? Adil. Makna lain adil adalah wasat. Apa? Tengah-tengah. Apa maksudnya? Saya boleh mengambil faedah dari ayat ini, yaitu ilmu hukum agama, ilmu tentang
di mana syariat Allah itu adalah wasatun, tengah-tengah. Berbeda dengan syariat yang ada selain Allah. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Sa'di dalam kitab Tanbihat, di antara manusia ada yang menghalalkan seluruh perkara. Ada kan manusia yang menghalalkan semua? Siapa? Orang kafir kan semua halal. Gak ada yang haram kan orang kafir? Semua halal. Ada lagi orang yang Allah halalkan diharamkan. Allah halalkan diharamkan. Orang-orang apa? Ahli bulu. Orang-orang yang berlebihan di dalam din. Nah, Islam itu adalah Allah mendatangkan syariat Islam itu apa? Menghalalkan yang baik, mengharamkan yang khaba'ith. Allah halalkan yang baik dan Allah haramkan yang apa? Yang jelek. Dan karena itu Allah menilai syariatnya wasatun, syariat yang tengah-tengah. Maka Syekh menerangkan, saya menerangkan ilmu din itu asalnya sebenarnya cuma dua. Ilmu yang harus kita yakini dan ilmu yang harus kita amalkan. Ilmu yang harus kita yakini di dalam hati kita, yaitu ilmu tentang akidah, dan ilmu yang harus kita amalkan di dalam tubuh kita, yaitu ilmu tentang apa? Hukumnya Allah, halal dan haram yang Allah terangkan pada kita. Ini ilmu din. Berarti kalau kita mau belajar ilmu din, pokok yang harus kita pelajari ya tentunya ini, yaitu ilmu tentang tauhid, akidah, dan ilmu tentang apa? Syariat. Dan pokok daripada ilmu din adalah ini. Dan mana yang harus didahulukan? Kalau kita kembali kepada terkait kita belajar, ya, seorang itu harus memahami akidah. Pertama kali yang dipahami iman, beriman pada Allah. Bahkan Syekh Ibrahim Al-Sini dalam kitab Ulul menerangkan, kalau orang itu belajar kepada tauhid, makrifat pada Allah dengan pengajaran yang benar, itu pasti akan menuntut dia belajar tentang hukum Allah. Itu pasti. Kalau dia sudah belajar mengenal tauhid pada Allah, mentauhidkan Allah, takut pada Allah dengan benar, pasti akan belajar menuntut apa? Hukumnya Allah. Karena hukumnya Allah yang ada di dalam kitab, dalam sunnah, dan juga yang ada di dalam kehidupan, yang ada dalam kehidupan kan ada hukum Allah. Sunnah kauniyah, semuanya itu adalah merupakan bentuk nyata dari sifat Allah. Dari sifat rahmatnya, dari sifat adilnya, dari sifat pemurahnya. Ini adalah bentuk nyata. Datangnya agama ini dari sifat apa? Kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Kalau orang memahami Allah Rahman, Allah Rahim, pasti akan dia belajar tentang mana rahmatnya Allah. Di antaranya rahmatnya Allah adalah apa? Agama kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau dia sudah belajar tauhid, belajar akidah, pasti akan belajar hukum. Dan kalau orang mempelajari hukum, mempelajari syariat, bahkan dia mengamalkannya mungkin secara zahir, kalau dia tidak mempunyai ilmu makrifat pada Allah dengan benar, tidak mengenal Allahnya dengan benar, maka kejadiannya seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan, orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan dia bodoh, jahil, tidak mengenal Allah, tidak mengenal namanya, tidak mengenal sifatnya, apa? Ibadah itu tidak menjadikan pada dia illa taklif. Apa taklif? Ibadah itu tidak menjadikan pada dia kecuali beban. Menjadikan beban saja. Banyak orang melakukan ibadah, tapi karena hatinya tidak dipenuhi dengan tauhid yang benar, iman yang benar pada Allah, ibadah itu jadi beban bagi dia. Bahkan kata Ibnu Qayyim, inqata'a bainahu wa bainallah, akan terputus hubungan dia dengan Allah. Ibadah tapi tidak nyambung nantinya, kecintaannya pada akhirat tidak ada, kerinduannya untuk bertemu dengan Allah tidak ada. Ini orang ibadah tidak akan bisa nilainya. Seperti orang munafik. Gimana orang munafik? Orang munafik itu kan salat, ibadah-ibadah dikerjakan. Bagaimana hatinya? Nyambung nggak dengan Allah? Cinta nggak dengan Allah? Bagaimana? Nggak ada kecintaan mereka pada Allah. Maka ini ilmu din. Pokoknya ilmu din adalah dua ini. Kemudian ilmu penolong din. Ilmu penolong din itu banyak. Dan itu mayoritas adalah ilmu-ilmu yang berhubungi wajib kifayah. Ya, meskipun ada juga yang lain, bagian ulama menerangkan.
Ilmu penolong diri itu banyak, seperti misalnya ilmu tafsir, ilmu mustalah hadis, ini penolong. Orang bisa paham Quran kalau paham ilmu tafsir dengan benar. Orang bisa paham hadis kalau dia paham ilmu mustalah hadis dengan benar. Ilmu lughah Arabiyah. Dan Sa'di menerangkan bahwasanya penuntut ilmu itu harus aham fal aham. Dia memulai belajar dari mana yang paling penting ke yang paling penting, yang paling penting. Dari ilmu pokoknya din dan ilmu penolong din. Ilmu penolong din itu banyak, tadi kita sudah terangkan. Ilmu mustalah hadis saja cabangnya banyak sekali. Ilmu tafsir juga banyak, ya kan? Terus dari mana dia mulai? Nah, sekarang kalau Sa'di menerangkan awal yang termasuk harus dipelajari ilmu penolong din adalah ilmu lughah Arabiyah. Ilmu bahasa Arab. Bagaimana orang akan belajar tafsir, belajar hadis, kalau dia tidak paham bahasa Arab? Sulit. Wallahu a'lam. Ini yang kita bisa jelaskan. Ada kitab yang mana yang diambil sarana? Kitabnya para ulama tentang ilmu din dan ilmu penolong din itu banyak. Di antara nasihatnya para ulama kita harus bisa memilih kitab yang bisa mengantarkan kita sampai kepada ilmu itu akhrobaton. Kata beliau tadi, bagaimana kita memilih yang paling mendekatkan kita sampai kepada ilmu? Nah, kriterianya bagaimana? Nah, ini kriterianya ini masih perlu dipahami secara tafsir. Yaitu, ya kembali mau belajar itu kan ada gurunya, ya kan? Ada yang ngajar. Ya, bagaimana? Kembali juga kaitannya yang ngajar dan mestinya yang milih kitab ini, yang belajar apa yang ngajar? Hah? Yang belajar apa yang ngajar? Yang milih kitab? Yang ngajar, maksudnya yang belajar milih dewi-dewi. Enggak benar. Guru ini makanya harus pintar, jangan guru tidak mudeng. Guru milih kitab bingung, sing endi ya, sembarangan kali. Tidak bisa. Guru harus pintar memilihkan kitab yang nanti bisa mengantarkan murid sampai kepada ilmu itu dan mendapatkannya dan tidak bertele-tele dengannya. Karena banyak orang talibul ilmu yang diterangkan oleh beliau, setelah telah menghabiskan tahun yang panjang, telah belajar kemana-mana, bahkan berulang-ulang dia belajar, ternyata dia tidak mendapatkan ilmu untuk dia bisa meraih ilmu yang bisa istiqomah di dalamnya. Di antara penyebabnya adalah karena cara belajarnya yang tidak sesuai dengan tuntunannya para ahli ilmu. Dan memang ilmu itu harus diambil secara tertib. Harus diambil secara tertib. Bahkan ada ulama yang menerangkan boleh tidak seorang itu mencampur ilmu bareng-bareng belajar. Sebagian melarang, sebagian membolehkan. Ini menunjukkan asal mula ilmu itu diambil harus tertib. Asal mula itu ilmu diambil harus tertib. Supaya pengajaran itu bisa tertata dengan baik. Sebagaimana dulu para sahabat. Sahabat itu mendapatkan ilmu tentang apa dulu? Tentang apa? Tentang akidah kan? Tentang iman. Baru kemudian Allah turunkan ilmu tentang apa? Tentang hukum, tentang syariat. Makanya akhirnya dinnya sahabat tertata dengan baik, lurus dengan baik. Dan kalau orang belajar itu kacau cara belajarnya, seperti yang diterangkan saya tadi, akan menjadi dogma, beban dalam pikiran yang dia tidak bisa mendapatkan kokoh di dalam talabul ilmu. Ini asalnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini kembali kepada gurunya yang memilihkan. Kesimpulannya, kitab yang paling bagus tentang ilmu adalah wajib. Apa wajib? Kitab itu ringkas. Cari kitab kalau yang gede-gede. Yang ringkas. Cari kitab yang ringkas. Kenapa? Kitab ringkas itu banyak fawaidnya. Menyenangkan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu kalau dikasih kitab yang kecil biasanya senang. Kalau dikasih kitab gede, kapan kita mulai itu? Kemudian sudah gede, itu diapalin semuanya, ya apa? Saya mengundurkan diri aja. Kalau dikasih kitab, tipis, ngapalnya, bisa ngapalnya, ya tidak apa-apa, tipis, susah, tidak apa-apa. Senang saya, tidak apa-apa. Oh, hanya sedikit. Akan menyenangkan penuntut ilmu, menjadikan tumbuh semangat belajarnya. Kemudian kitab itu yang wajib, yang ringkas. Kemudian apa? Aksarul fawaid. Ringkas tetapi faidahnya aksar. Faidahnya banyak. Kadang-kadang ada kitab itu tebal-tebal, orang-orang kanan kemari, faidahnya itu tidak banyak. Itu cara memilih kitab. Wajib, kemudian jamil. Dan itulah salah satu kelebihan
kitab Al-Quran dan kitab Sunnah. Quran dan Sunnah Nabi bahasanya seperti ini. Nabi menyatakan, utitu bijawami'il kalim. Aku diberi oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Dengan bahasa yang jamik, yang ringkas. Quran itu simpel, ringkas. Hadis juga begitu, tapi fawaidnya, masya Allah. Itulah cara belajar yang bagus. Menguasai sedikit, tapi yang didapat banyak. Ya, menguasai banyak, sedikit saja nggak dapat. Nah ini yang terjadi. Makanya dulu para sahabat, padahal yang dipelajari sahabat dulu apa? Quran dan Sunnah kan? Tapi ilmunya para sahabat bagaimana? Kuasai, masya Allah. Ini konfirmasi. Ini yang pertama kita ingatkan. Adapun kitabnya judulnya apa ya? Apa kembali kepada kemampuan gurunya bagaimana dia ngajar. Tapi berusaha memilih kitab yang ringkas tetapi jamin. Itu nasihatnya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang bertanya, apa solusinya jika suami sering kajian rutin, tapi sang istri keberatan, protes? Sebagai alasan kapan waktu untuk keluarga, siang kerja, sore ngaji, ya malam kan di rumah. Jadi ini sesuai bahasanya ya, siang kerja, sore ngaji, malam di rumah. Cuma ini nggak ditulis saja ini. Ini sebenarnya ini nggak keberatan ini. Ini mungkin lupa ini yang mungkin. Iya, jadi siang kerja, sore ngaji, malamnya di rumah, ya. Jadi istri keberatan, bagaimana nasihatnya? Ya nasihatnya jangan keberatan. Itu aja nasihatnya, jangan keberatan. Lah kenapa kok keberatan? Saya ingin tanya. Karena kalau keberatan itu alasannya apa? Ingin mendapatkan suami yang soleh apa enggak? Nah, kecuali kalau kamu ingin suamimu nggak ngaji malah pergi jalan-jalan, lah itu keberatan. Sekarang apa keinginannya? Coba. Sekarang akhwat ini nikah sama suaminya, ingin nikah di dunia aja atau nikah sampai di akhirat? Ya? Kalau ingin di dunia aja pasti keberatan. Tapi kalau ingin nikah sampai di akhirat, insya Allah nggak keberatan. Kemarin baru saja kita di Semarang orang menerangkan tentang surga. Masya Allah, istri-istri di surga itu luar biasa. Antum perlu banyak kembali memahami istri-istri di surga. Ya, gimana? Kurun ini tulang sumsum apa? Sumsumnya itu kelihatan dari luar. Ya, masya Allah. Dan istri dunia yang masuk surga 70 kali lipat dari kurun ini. Itu kalau masuk surga. Ya. Nah, kalau ingin dinikahi suami sampai ke surga, ya mestinya selama suami itu berjalan di atas jalan yang benar, ya mestinya jangan keberatan. Kalau suaminya itu berjalan di atas jalan yang benar, kecuali kalau salah, lah itu kita keberatan. Dan keberatan pun jangan bego sama suami. Dinasihati dengan cara yang baik, ya. Dinasihati dengan cara yang baik. Nah, berkaitan dengan masalah ini, bagi suami juga harus memahami bahwasanya istri itu punya hak. Kalau memang haknya tidak dipenuhi, ya harus dipenuhi, tidak boleh dilalaikan. Tetapi itu kembali kepada seorang istri sampai seberapa haknya itu dilalaikan. Kecuali haknya memang betul-betul dilalaikan, tidak diurusi sama sekali, lah mungkin itu memang betul. Kalau selama haknya masih diurusi, ya menjadilah kita harus bersabar. Memang dunia tempat kita bersabar. Ya. Kalau kita tidak bisa bersabar di dunia, ya tidak akan bisa meraih kebaikan di akhirat. Salah satu salam yang diucapkan dulu nanti ketika di akhirat kan, bima sobartum, kan begitu kan? Allah memberikan kemenangan kalian di surga dengan sebab apa? Bima sobartum, dengan sabarnya kalian. Dengan sabarnya kalian. Di Semarang itu, di madrasah itu, ya, kalau belajar sampai jam 11 malam, sampai jam 11 malam itu di Semarang. Sampai pernah ada kejadian, seorang santri madrasah itu kan pegawai Telkom. Nah, pegawai Telkom itu pulangnya jam berapa? Jam 5:30 kan, jam 5. Pulang langsung masuk ke madrasah. Habis itu pulang sampai rumah jam 11 malam.
Nah, ini keberatan istrinya. Dikunci rumahnya. Nah, ini kalau rapat di sini cuma sampai sore, sebenarnya ya nggak keberatan nih sampai sore. Ya, dikunci rumahnya, suaminya tidur di luar. Besoknya istrinya diajak suaminya pergi ke madrasah. Dinaikkan mobil diajak, dia belajar, istrinya suruh nungguin. Nah, setelah itu pulang. Begitu pulang, besoknya ketika suaminya berangkat belajar, jam 11 malam pintunya masih dibuka dan dia masih nungguin di rumah. Masya Allah. Tahu ternyata suami saya belajar betul-betul ingin menuntut ilmu, dapat yang benar. Akhirnya dia senang malahan. Ya kan masih ada kesempatan. Nah, ini suami sampai di sini ini sampai malam enggak? Sampai malamnya sampai jam berapa? Jam 9 masih panjang itu. Ya. Jam 10 sampai cukup atau enggak? Enggak cukup. Masih cukup itu. Ya, berusaha bersabar. Selama memang betul-betul tidak bertentangan dengan syariat. Insya Allah dengan kesabaran itu Allah akan memberikan pertolongan. Sampai ada seorang suami di Semarang, sekarang sudah ngajar, Mas. Anaknya sakit demam, panas. Dia ambil sepeda online-nya, sepeda online, bukan lagi motor, berangkat ke madrasah. Suaminya bilang, loh, kalau anaknya sakit malah pergi belajar. Dia bilang, sudahlah, sakit itu yang mendatangkan Allah. Saya tak belajar dulu 1 jam, kita berdoa, mudah-mudahan anak kita sembuh. Gitu aja deh. Udah, istrinya berbangun, dia berangkat. Qadarullah, dia pulang, anaknya itu sembuh. Sembuh, dia tidak panas. Besok lagi, ketika suaminya di rumah belum belajar, dia bilang, kamu nggak pergi belajar ke madrasah. InsyaAllah Allah akan memudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Sabar, dengan sabar itu insya Allah kita akan banyak diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian ada lagi yang nanya, Ana mau tanya tentang ilmu dunia. Bagaimana dengan ilmu kesehatan yang sebagaimana yang sedang Ana kerjakan hukumnya? Bagaimana dari ilmu kebidanan dan seterusnya yang mungkin dibutuhkan untuk umat? Ya, kalau kita Allah tentang ilmu dunia sudah banyak diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Sa'di juga menerangkan ilmu dunia itu bisa memberi manfaat kalau diambil dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah diniatkan untuk Allah, untuk membela, untuk memperbaiki, untuk dimanfaatkan bagi agama Allah, untuk niat yang baik. Syarat yang kedua, di dalam dia mengambil ilmu dunia itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak melalaikan ajaran Islam, tidak menyimpang dari ajaran Islam, tidak maksiat di dalam ajaran Islam. Itu ketentuan para ulama. Itu tentang bagaimana mengambil dunia, ilmu dunia. Apabila itu diambil sesuai dengan nasihatnya para ulama, maka insya Allah ilmu itu akan memberikan manfaat dunia. Tapi bukan ilmu dini. Kalau bahasanya tadi, ilmu dunia yang bermanfaat dunia. Jadi bukan ilmu dini. Ilmu dunia tetap, tapi punya nilai manfaat yang bersifat dini. Dan diterangkan oleh beliau Al-Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, bahwasanya dunia itu selain tadi yang diterangkan akan memberi manfaat kalau diambil di qadril hajah. Diambil sesuai dengan kebutuhan yang ada pada kaum muslimin. Kalau diambil sesuai kebutuhan. Jadi bukan diambil untuk berlebih-lebihan saja, yang di luar kebutuhannya. Apalagi kalau sifatnya misalnya kifayah dan ada orang yang sudah menekuni. Ya, ambil yang lain. Tidak sebagaimana yang tadi kita sudah terangkan. Justru sekarang orang dalam ilmu dunia berlomba-lomba menjadi tokoh, jadi alim, jadi pintar, sementara dalam ilmu din menjadi orang yang lemah. Ini kekeliruan yang nyata. Kekeliruan yang nyata. Ya, kalau misalnya dikatakan butuh, ya bisa juga butuh. Dikatakan tidak misalnya, ya kalau memang kondisinya segala sesuatu Allah mentakdirkan keadaannya tidak butuh, ya bisa juga tidak butuh. Ini saya bukan menafikan ilmu dunia, enggak. Sebagai contoh,
Saya cerita yang ada di Sulawesi. Di Sulawesi itu ada suku namanya suku Bajo. Suku Bajo itu kerja mata pencariannya mencari ikan di laut. Rumahnya di kapal, di perahu kan. Istrinya di situ. Rumahnya di situ, dia nggak punya KTP. Ya gimana mau KTP di mana? Musim ikan di timur, dia pergi ke timur. Musim ikan di barat, dia pergi ke barat. Anaknya ya lahir di situ, tumbuh di situ, besar di situ. Kira-kira menurut antum ini Afgan mengenal ilmu kedokteran nggak dia? Maksudnya dalam dunia ilmu kedokteran sekarang nggak? Tapi insya Allah dia kenal ilmu kedokteran menurut tradisinya dia, karena orang melahirkan dia apakan, dia kenal itu. Cuma ilmu kedokteran sekarang kenal ya? Kan nggak kenal kan? Ya buktinya dia bisa hidup. Anaknya yang lahir, ya, anaknya yang bisa hidup berkembang di situ. Ternyata pada suatu ketika yang nggak mau kelak memang itu dibutuhkan. Suatu ketika bisa dibutuhkan, suatu ketika tidak. Makanya di dalam mengambil itu jangan sampai melampaui perkara yang di luar kebutuhan kita. Kalau memang dibutuhkan, dia ambil. Kalau tidak, ya kita ada yang lebih penting untuk kita butuhkan. Itu sebagai contoh. Ternyata enggak. Tidak mutlak itu memang menjadi kebutuhan. Maka ikhwan fillah wa rahmatullah, ada nasihat yang diingatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menerangkan tentang ilmu-ilmu yang ada pada kebanyakan manusia sekarang. Apa kata beliau Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid? Lembaran-lembaran telah habis, tinta-tinta telah kering, harta manusia telah habis dituangkan di dalam ilmu. Zaman telah habis dilalui, tapi ada satu catatan. Apa? Wal qalbu dhulam. Hati-hati manusia tetap gelap. Apa manfaatnya? Apa yang dicari manusia? Apa kebahagiaan manusia? Bagaimana manusia hatinya mendapatkan hidayah? Seperti pada hari ini, orang pintar-pintar semua ilmu dunia, kacau hatinya, rusak hatinya, tidak dapat hidayah. Maka kita kembali dalam masalah ini seperti diterangkan oleh para ulama. Ilmu dunia punya manfaat sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh mereka, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang bisa kita ambil faedah dari penjelasan para ahli. Kemudian pertanyaan berikutnya, duhurnya jam berapa? Oh, 10 menit lagi. Sekarang ini mengumpulkan jamaah di masjid untuk kajian susah sekali. Mohon saran dan trik menggaet jamaah kajian ke kajian. Yang suruh gaet itu siapa? Apa kalau orang itu mengumpulkannya ngaji atau harus mesti banyak? Apa harus mesti banyak? Kita kembali memahami Allah ini ya ikhwan akhwati rahman wa rahmatullah, tidak cukup dengan banyaknya orang. Kalau antum cuma bisa ngumpulin 3 orang, 2 orang, ya sudah belajar. Dengan sedikit yang baik, yang barokah, insya Allah akan Allah berikan barokah. Kalau barokah itu dakwah itu barokah. Bagaimana? Seperti yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad, tidak ada Rasulullah gimana? Ra'aitan nasa fi dinillahi afwaja. Jadi sebenarnya orang ingin menyampaikan kebaikan itu jangan mikir banyak atau sedikit, jangan mikir. Bagaimana ikhlas berjalan dengan baik walaupun sedikit. Orang bisa diajar 5 orang, 3 orang, kumpulkan belajar sudah. Gak usah buru-buru banget. Yang kita harapkan itu dapat faedah, bisa barokah, bisa istiqomah, tidak menghalangi apapun fasilitas itu untuk kita tolak walaupun sedikit. Jadi kalau pikiran kita sudah bagaimana mencari jumlah yang banyak ini, ya akhirnya tidak jalan. Para nabi-nabi dulu bagaimana mereka? Pemimpin mereka bagaimana? Rombongan satu-satu. Ya, sekarang ini di Semarang, santri madrasah itu ada sekitar 100 lebih. Itu dulu awal mula belajar 8 orang. 8 orang. Dan itu dulu pun saya tidak berpikir kalau nanti ada lagi belajar akan banyak hari ini, tidak berpikir. Cuma mikirnya ketika itu sederhana saya berpikir. Ketika habis fitnah tentang jihad yang dulu,
khususnya di Semarang, khususnya saya tidak tahu. Semarang ini banyak fitnah. Kesimpulan yang saya pahami karena mereka tidak paham kitab ulama. Mereka hanya qala wakila tidak paham kitab ulama. Maka ketika ada ikhwan datang minta saya ngaji, saya pulang dari Sulawesi, saya tidak mau. Saya mengajar kamu tapi kamu belajar bahasa Arab. Dan kamu harus buat perjanjian dengan saya tidak akan meninggalkan majelis ini sebelum selesai. Ada 8 orang dan itu belajar di rumah. Karena nggak ada tempat. Di sana fitnah, di sini yang malam belajar. Dan saya mendengarkan tidak ada udur kecuali sakit dan udur syar'i. Hujan selama masih punya jam hujan harus belajar. Itu 8 orang. Alhamdulillah 8 bulan itu selesai dan kemudian akhirnya Allah takdirkan ada lagi yang minta dan akhirnya berkembang. Jadi kenapa antum misalnya saya yang tadi? Jalan apa adanya, jalan bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah berikan barokah, insya Allah akan jadi baik. Orang akan ditunjukkan oleh Allah yang kaidah. Kenapa? Karena kebenaran dan kebatilan itu sesuatu yang jelas. Allah katakan, fa'amma jabalu fayadhabu jufa, wa amma la yanfa'una fayamutu fil ardh. Busa itu, buih itu akan hilang dari bulan. Kalau hujan turun, ada apa? Air sama apa? Sama busa kan? Yang berguna airnya apa busanya? Airnya. Yang nampak di permukaan yang ramai air apa busa? Busa. Busa itu akan hilang sebagai busa yang tidak berguna. Yang bermanfaat pada manusia akan menetap di bumi. Itulah ilmu yang ada. Nanti belajar dengan baik dengan ilmu Allah yang menilai. Bisa ketemu 3 orang 5 orang belajar jalan. Kalau sudah barokah sudah baik, insya Allah orang lain akan belajar. Mulai dulu dari sesuatu yang sedikit, yang kecil. Insya Allah Allah berikan kebaikan kalau itu baik. Wallahu a'lam. Talabul ilmi, bagaimana menyikapi ustaz yang ta'assub saling mentakdir satu sama lain. Ada ustaz yang tidak mentakdir enggak? Saya ingin nanya, ada ustaz yang dia tidak sibuk mentakdir enggak? Masih ada enggak? Ini yang bertanya. Ini kan bilang si ustaznya itu sibuk ngomongin sana, ngomongin sini. Sekarang saya tanya, masih ada enggak ustaz yang sibuk kayak gini? Kalau masih ada, ya pergi ke ustaz yang tidak sibuk ngomong kayak gini. Kan gitu. Sederhana kan? Iya. Kalau masih ada ustaz yang misalnya terpelihara, tidak sibuk ngasih tahu muridnya pulang itu loh, jangan kamu pulang, jangan kamu pulang. Kalau ada ustaz yang tidak begitu, datang ustaz yang tidak begitu. Kalau sudah tidak ada, semua ustaz sibuk kayak gitu, sabar, ambil ilmunya saja. Kalau sudah tidak ada loh, kalau masih ada, ambil ustaz yang baik. Ya, karena guru itu salah satu yang menentukan ilmu. Makanya para ulama dulu memilih guru. Ya, ulama dulu memilih guru. Kalau masih ada guru yang akhlaknya baik, ambil guru yang akhlaknya baik. Ya. Loh, ustaz tidak terkenal itu, guru itu tidak masalah terkenal dan tidak terkenal. Ya. Untuk apa terkenal kerjanya ngomongin orang? Ya. Mulutnya penuh racun. Ya. Tahu nggak mulutnya penuh racun? Ya. Nah, ngomongin ulama itu kan mulutnya beracun. Kalau ngomongin orang lain itu mulutnya berbau busuk. Bangke kan baunya busuk. Jadi kalau ngomongin orang itu baunya bau mulutnya busuk. Tapi kalau udah ngomongin ulama mulutnya beracun. Kalau sudah mulutnya beracun, gimana dia bisa ngajarin ilmu? Dia kan bisa ngajarin ilmu yang baik. Kalau masih ada guru yang misalnya terpelihara mendidik murid min sirril ilmi ila kibarihi, mendidik murid disibukkan kepada ilmu dari yang kecil sampai yang besar, belajar sama dia. Jangan dulu terkenal, tidak terkenal. Lu itu nggak ada LC-nya itu gimana? Ya, berarti aku harus belajar lagi caranya untuk memilih guru. Wallahu a'lam. Kemudian Islam itu adalah saudara, tapi kenapa salah? Di ukhuwah sampai Ibnu Taimiyah, kok dimaksud? Enggak tahu. Kok enggak mau bersatu? Salah yang mana?
sama-sama salah. Apa masalah isu dana turi, mohon penjelasan. Ini sebenarnya yang bertanya ini harus banyak belajar, memahami ilmu. Ilmu itu kan bukan perselisihannya ustaz, ya kan? Ustaz itu bisa berselisih nggak? Bisa. Nah, perselisihan ustaz itu ilmu apa bukan? Bukan, karena itu ditinggalkan. Ustaznya tidak usah digibah, ilmunya dipelajari, yang bukan ilmu ditinggalkan. Sudah. Lalu terus yang benar yang mana? Kamu tidak usah mengadili. Tidak usah mengadili. Penuntut ilmu kok mengadili? Malah kacau lah jadi belajar. Sana salah semua yang benar mana? Kotor dan jadinya. Jangan ngadili, doakan. Orang beriman itu lisannya selamat, hatinya selamat. Walaupun dia punya kesalahan, kebaikannya masya Allah banyak sekali. Doakan. Ya, doakan. Ambil ilmunya. Jangan mengadili. Kalau kita tidak punya ilmu, doakan yang baik. Yang memberi nasihat biar orang yang ahli. Jadi jangan tentu yang mengadili mereka belajar. Karena kamu disuruh mengambil ilmu, bukan disuruh mengambil perselisihan. Ya kan begitu? Antum disuruh mengambil ilmu, mengambil perselisihan. Ambil ilmu. Ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasulullah. Seperti itu Ikhwan. Ini yang insya Allah bisa saya jelaskan. Kemudian apakah? Oh, ini pertanyaannya ini. Ini apakah Anda orang berilmu? Saya ini standarnya apa? Ya, walaupun sedikit, sama sekali sedikit, mudah-mudahan Allah menolong saya termasuk orang yang berilmu. Mudah-mudahan. Walaupun sedikit dan sangat sedikit, mudah-mudahan dan termasuk antum semuanya. Apa standarnya ilmu? Orang berilmu adalah orang yang paham kitab, paham sunnah, kemudian dia amalkan, dia cintai dengan ikhlas. Kalau dia paham ada yang lain dia nasihatkan, dia mengharapkan jalan Allah Jalla. Insya Allah walaupun sedikit yang dia miliki, kalau seperti itu termasuk orang yang ditolong oleh Allah punya ilmu. Itu orang berilmu. Walaupun sedikit. Ya. Kemudian yang terakhir, ini panjang sekali pertanyaannya. Cerita ini sebenarnya. Ya. Saya dulu orang yang tekun belajar, namun terjadi fitnah pada halaqah saling mentakbir. Ini kok dari dulu urusannya takbir. Akhirnya saya bingung. Nah, yang dapatnya takbir ya bingung. Kalau dapatnya ilmu ya nggak bingung insya Allah. Kemudian saya bergabung sama siapa? Akhirnya saya merasa sempit dada. Dan kemudian saya melihat dakwah ini kendur. Kemudian saya pergi ke kampung sama orang-orang kampung lagi. Kemudian setelah beberapa tahun saya kembali sadar. Saya kembali awali ngaji lagi bagaimana nasihatnya. Nasihatnya yang istiqomah. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Pada zaman-zaman fitnah ini jarang sekali orang bisa ditolong oleh Allah untuk selamat. Antum istiqomah, banyak berdoa. Kemudian yang paling pokok, antum berusaha ikhlas. Kemudian kalau terjadi fitnah, datangi orang-orang yang ikhlas minta nasihat. Datangi orang-orang yang ikhlas minta nasihat. Insya Allah antum selamat. Seperti Ibnu Qayyim ketika terjadi fitnah, datang kepada siapa? Ibnu Taimiyah. Ini insya Allah secara kesimpulan karena waktunya sudah habis dan saya mohon maaf. Ini yang bisa saya jelaskan pada kajian ini. Adapun yang lain yang saya tidak bisa menjawab, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain atau mungkin mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa melanjutkan yang bisa saya jelaskan, kita bisa tanyakan kembali. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menyampaikan penjelasan dari apa yang tadi kita sudah kajikan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.